Batak atau lebih dikenal dengan Halakita, yaitu suku yang terbesar nomor 3 di Indonesia. Suku Batak bermukim di Sumatera Utara. Suku Batak terbagi 6 subsuku, yaitu Batak Karo, Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, dan Batak Angkola. Salah satu keunikannya adalah semua orang Batak mempunyai marga yang menunjukkan asal keturunan mereka. Artinya, setiap orang Batak tahu mereka asal muasal mereka mulai dari dia sampai ke keturunan mereka. Setiap orang memiliki ciri khas nama marga yang berfungsi sebagai tanda adanya tali persaudaraan. Karena orang Batak menganut paham garis keturunan bapak atau patrilineal, maka dengan sendirinya marga tersebut juga berasal dari bapak. Suku Batak mempunyai asal-usul yang sulit ditemukan, sebab minimnya situs peninggalan sejarah yang menceritakan tentang suku Batak. Batak adalah penutur bahasa Austronesia, di mana bahasa dan bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa orang yang berbahasa Austronesia bermula dari Taiwan yang telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2500 tahun lalu, tepat pada zaman Batu Muda atau Neolitikum. Belum diketahui kapan nenek moyang Batak pertama kali berada di Tapanuli dan Sumatera Utara. Sebab hingga saat ini belum ada artefak Neolitikum yang ditemukan di wilayah Batak. Maka suku Batak dikatakan kalau nenek moyang Batak baru bermigrasi ke Sumatera Utara di zaman logam. Suku Batak merupakan satu suku di Indonesia yang mempertahankan kebudayaannya. Mereka sangat memegang kokoh tradisi dan kebudayaan. Hingga saat ini kebudayaan suku Batak tetap dilaksanakan dalam kehidupan sosial orang Batak dan aktivitas sehari-hari. Berikut adat istiadat budaya Batak yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, partuturan. Dalam kehidupan masyarakat Batak mempunyai sistem kekerabatan atau partuturan yang menjadi kunci hidup dengan menyebutkan marga kepada setiap orang suku Batak yang ditemuinya. Hal ini juga digambarkan dalam bentuk ukiran 2 ekor cicak yang saling berhadapan menempel di kiri kanan rumah adat Batak. Sistem kekerabatan ini menjadi tiang agung untuk mempersatukan hubungan darah dan menetapkan sikap terhadap orang lain dengan baik. 2. Dalihan Natolu. Dalihan diambil dari kata tungku yang terbuat dari batu. Jadi dalihan Natolu dapat diartikan sebagai tungku tempat memasak yang ditempatkan pada 3 batu, agar tungku tersebut dapat berdiri dengan kokoh ketika batu penopang harus berjarak seimbang satu sama lain. Hal ini adalah falsafah yang dimaknai dengan sistem kebersamaan yang cukup adil dalam kehidupan masyarakat Batak. Ada 3 sistem kekerabatan yang dimiliki oleh dalihan Natolu, yakni Somba Marhula-hula atau dalihan Natolu, Elek Marboru atau sikap membujuk wanita, dan Manat Mardongan Tubuh atau bersikap hati-hati kepada teman semarga. 3. Mangulosi. Mangulosi mempunyai arti ulos sebagai lambang kehangatan dan berkat bagi setiap orang yang menerimanya. Mangulosi mempunyai aturan-aturan yang wajib ditaati, yaitu hanya orang yang dituakan yang bisa memberikan ulos. Contoh, orang tua mangulosi anaknya, tetapi seorang anak tidak bisa mangulosi orang tuanya. Mangulosi akan sering dijumpai dalam sebuah tradisi Batak berikut ini. Pada saat bayi lahir akan mendapatkan ulos parompa. Pada saat anak laki-laki melakukan pernikahan akan mendapatkan ulos hela dari mertuanya.
pada saat meninggal dunia akan mendapatkan ulos saput. Umpasa. Umpasa merupakan ucapan yang menyerupai pantun dalam bahasa Batak yang mempunyai makna. Umpasa sangat penting diucapkan untuk menyampaikan keinginan dan harapan dalam setiap acara adat serentak akan mengucapkan imatutu. Artinya semoga demikian. Contoh umpasa untuk kaula muda yaitu jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan, jolo sinungkun marga asa binoto partuturan, imatutu. 5. Manortor dan margondang. Manortor dilakukan dalam bentuk tarian seremonial yang diiringi dengan musik gondang. Tortor adalah tarian adat Batak yang dianggap sebagai sarana utama dalam melakukan ritual keagamaan yang masih berbau mistis. Namun kini manortor kerap ditemukan dalam tradisi pernikahan adat Batak dengan membunyikan musik gondang sabangunan atau dengan alat musik lengkap yang mana dahulunya dijadikan sebagai pemujaan kepada dewa atau roh nenek moyang. Tortor dan musik gondang tidak dapat dipisahkan. 6. Mangalat Horbo. Mangalahat Horbo merupakan sebuah tradisi masyarakat Batak sebagai tanda penyucian diri untuk menebus dosa-dosa untuk mendapatkan kebahagiaan selama hidupnya. Tradisi Mangalahat Horbo didasari kepercayaan suku terhadap Depatamula Jadi Nabolon, sang pencipta alam semesta, yang dapat menghapuskan manusia dari dosa-dosa serta memberi kemakmuran dengan mengorbankan seekor kerbau jantan yang diikat pada tiang atau borotan yang dihias dengan daun. 7. Mangukal Holi. Mangukal Holi merupakan tradisi yang dilaksanakan untuk mengumpulkan tulang belulang dari jasad orang tua yang dimasukkan ke dalam peti yang baru untuk dipindahkan pada suatu tempat yang telah disediakan oleh pihak yang bersangkutan. Tradisi ini adalah warisan nenek moyang suku Batak yang bertujuan memberikan penghormatan kepada roh orang tua yang sudah meninggal. Pindahan lokasi tulang belulang tersebut yaitu agar mendapatkan tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Sebelum suku Batak meyakini agama Kristen Protestan, masyarakat suku Batak mempunyai sistem kepercayaan terhadap Mula Jadi Nabolon yang memiliki kekuasaan di atas langit serta pencacaran kekuasaan terwujud dalam Debatana Tolu. Menyangkut jiwa dan roh, suku Batak Toba meyakini 3 konsep di antaranya. Trendi atau tondi, yaitu jiwa atau roh seseorang yang merupakan kekuatan. Oleh sebab itu, tondi memberi nyawa kepada manusia. Sahala, yaitu jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki seseorang. Semua orang mempunyai tondi, namun tidak semua orang yang memiliki sahala. Sahala mirip dengan sumanta, tuah atau kesaktian yang dimiliki raja atau hula-hula. Yang terakhir, begu, yaitu tondi orang yang sudah meninggal, yang tingkah lakunya sama dengan sifat manusia, hanya muncul pada waktu malam hari. Demikian History Indo, jangan lupa like, comment, and subscribe.